Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayolah ikhwah, a'azakumullah. Kepada ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiah, nikmat kita diberikan berbagai macam nikmat yang tidak dapat kita hitung, dan kita bersyukur kepada Allah kita berada di bulan Ramadan 1429 Hijriah. Sekarang kita masuk yang ke-14 Ramadan dan 14 September 2008. Ikhwan fillah, a'azakumullah. Pada hari ini insyaallah kita akan membahas tentang ayat kursi di Masjid Imam Ahmad bin Hanbal di Bogor. Kita akan bahas tentang seagung-agung ayat dalam Al-Quran. Ayat ini, ayat kursi, satu ayat tapi maknanya dalam sekali. Dibahas oleh Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Ada 10 pembahasan yang kita akan bahas dalam kesempatan ini. Kemudian juga di dalam ayat ini juga fawaidnya banyak sekali yang saya ambil dari penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan juga yang lainnya. Kita akan bahas yang pertama dari bab yang pertama, yaitu tentang keutamaan ayat kursi. Antum lihat di halaman 7 dari buku Ayat Kursi, Keutamaan Tafsir dan Fawaidnya, yaitu ayat kursi ayat di dalam Al-Quran yang paling agung dan paling utama, dengan dasar yaitu hadis Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada Ubay, ayyu ayatin fi kitabillahi a'zamu? Qala Allahu wa rasuluhu a'lam. Faraddadaha miraran thumma qala Ubay, ayatul kursi. Qala liyahnikal ilmu abal munzir walladhi nafsi biyadihi inna laha lisanan wa syafatain tuqaddisul malika 'inda saqil arsh. Nabi bertanya kepada Ubay, ayat apakah yang paling agung dalam Al-Quran? Ubay menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Rasulullah SAW mengulangi pertanyaannya berulang kali. Kemudian Ubay menjawab, ayat kursi. Beliau bersabda, mudah-mudahan ilmu itu menjadi kenikmatan atasmu, wahai Abul Munzir. Demi Allah yang diriku berada di tangannya, sungguh ayat kursi ini nanti akan mempunyai lisan dan 2 bibir yang mensucikan Allah di sisi tiang arsy. Hadis ini sahih. Di dalam hadis ini antum perhatikan, Nabi bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, ingin menguji apakah dia tahu atau tidak tentang ayat yang paling utama. Kemudian dijawab oleh Ubay bin Ka'ab, yaitu ayatul kursi.
Kemudian sebelumnya Ubay menjawab bahwa Allah wa Rasul a'lam. Ini adab, ketika kita ditanya tentang sesuatu kita tidak tahu, kita jawab Allahu a'lam. Di zaman Rasul masih hidup dijawab dengan Allah wa Rasuluhu a'lam. Setelah wafatnya Rasulullah dijawab dengan Allahu a'lam. Kemudian Nabi menjelaskan kepada Ubay bahwa Ubay termasuk orang yang diberikan ilmu, orang yang alim. Maka Nabi mengatakan liyahnikal ilmu ya Abul Mundhir. Artinya mudah-mudahan ilmu menjadi kenikmatan atasmu. Jadi ilmu yang Allah berikan kepada siapa yang ia kehendaki itu merupakan kenikmatan. Makanya sering saya sampaikan bahwa ilmu yang dasarnya Quran dan Sunnah menurut pemahaman salafus saleh, dan orang yang menuntutnya dan dia memilikinya, dia adalah orang yang paling bahagia dalam hidup ini. Kemudian Nabi SAW bersumpah bahwa nanti ayat ini akan mempunyai lisan dan dua bibir. Ini untuk menunjukkan kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita wajib menetapkan sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya tetapkan, bahwa dia akan mempunyai lisan dan dua bibir yang mensucikan Allah di tiang arsy. Ini kekuasaan Allah SWT. Kewajiban kita akal ini untuk tunduk, karena akal kewajibannya untuk memahami, bukan untuk menentang nas atau dalil. Jangan kita katakan tidak masuk akal, tidak boleh. Kewajiban kita untuk taslim kepada keterangan Al-Quran dan Sunnah Nabi yang sahih. Kemudian di antara keutamaan yang lain lagi, bahwa ayat kursi sebagai doa perlindungan dari syaitan. Ini hadisnya panjang dan cukup nanti antum baca, bahwa di sini syaitan itu mengajarkan kepada Abu Hurairah, apabila kamu ingin selamat dari gangguan syaitan maka kamu baca ayat kursi. Dan Nabi membenarkan. Artinya Nabi mengatakan, ama innahu qad sadaqaka wa huwa kadzub. Kata Nabi, sesungguhnya dia itu benar dalam berkata kepadamu, padahal dia orang yang pendusta dan dia adalah syaitan. Kata Nabi, dia berkata jujur kepadamu tapi dia pendusta. Tahukah engkau siapa orang yang engkau ajak bicara selama 3 hari itu? Wahai Abu Hurairah. Abu Hurairah menjawab tidak. Dia menjawab itulah syaitan. Jadi syaitan mengajarkan kepada Abu Hurairah untuk membaca ayat kursi. Dan kalau dia membaca ayat kursi, maka sungguh engkau senantiasa mendapat penjagaan dari Allah dan syaitan. Mendapat penjagaan dari Allah. Syaitan tidak akan mendekatimu sampai pagi hari. Jadi Allah akan menjagamu dari gangguan syaitan sampai pagi hari. Ini diajarkan oleh syaitan kepada Abu Hurairah. Fawaidnya nanti anda bisa lihat di halaman 13 dan halaman 14. Fawaidnya anda bisa lihat di halaman 13, halaman 14, halaman 15 dari hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, An-Nasa'i, Ibnu Khuzaimah, Al-Baghawi dalam Syarh Sunnah. Kemudian di antara keutamaan lagi ayat kursi yang ketiga, untuk melihat di halaman 16. Kemudian di antara keutamaan lagi ayat kursi yang ketiga, untuk melihat di halaman 16, bahwa di dalam ayat kursi terdapat nama Allah yang paling agung, Ismullahil A'zam, nama Allah yang paling agung. Disebutkan dari Asma binti Yazid As-Sakan radhiyallahu anha, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mengenai 2 ayat ini, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum dalam surah Al-Baqarah, dan Alif Lam Mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum dalam surah Al-Imran. Beliau bersabda, inna fihima ismallahil a'zam, sesungguhnya pada keduanya terdapat nama Allah yang paling agung. Hadis ini hasan diriwayatkan Imam Ahmad, Ibnu Abi Syaibah dan yang lainnya. Jadi Ismullahil A'zam yaitu Al-Hayyu Al-Qayyum yang nanti kita akan bahas. Itu terdapat dalam 3 surah. Pertama dalam surah Al-Baqarah, yang kedua dalam surah Ali Imran, yang ketiga dalam surah Taha.
dalam surah Al-Baqarah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kemudian dalam surah Ali Imran Alif Lam Mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kemudian dalam surah Taha wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Kemudian keutamaan yang keempat, bahwa orang yang membaca ayat kursi setelah selesai melakukan salat yang fardu akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Orang yang membaca ayat kursi setelah selesai salat yang fardu yang 5 waktu akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Yaitu hadisnya dari Abu Umamah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a ayatal kursi fi duburi kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannati illa ayyamut." Barang siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai melakukan salat yang fardu, salat yang 5 waktu. Salat yang fardu artinya salat yang 5 waktu yang wajib. Jadi baca setelah selesai salat yang 5 waktu yang wajib, maka tidak akan mencegah dia masuk surga kecuali kematian. Hadis ini sahih riwayat Imam Nasai dalam Sunan Al-Kubra dan juga dalam kitabnya Amalul Yaum wal Laila, Ibnu Sunni dalam Amalul Yaum wal Laila dan yang lainnya. Dan hadis ini sahih. Maksudnya tidak ada yang menghalangi antara dia dengan surga kecuali kematian. Apabila dia meninggal dunia, apabila dia mati, maka dia akan masuk surga. Itu maksudnya dari hadis itu, tidak mencegah dia masuk surga kecuali kematian. Artinya kalau dia meninggal dunia, maka dia pasti masuk surga. Dan ini dijelaskan oleh para ulama tentang makna hadis ini. Kemudian yang kelima, keutamaan yang kelima, bahwa ayat kursi sebagai zikir pagi dan petang yang dapat melindungi dari gangguan syaitan. Hadisnya hadis Ubay bin Ka'ab, dan itu bisa baca di halaman 19 dan halaman 20. Hampir sama hadisnya dengan hadis Abu Hurairah yang Nabi katakan sadaqal khabir, makhluk yang buruk itu berkata jujur. Jadi disuruh untuk membaca, jadi syaitan mengajarkan kepada Ubay bin Ka'ab untuk membaca ayat kursi di waktu pagi dan petang. Antum lihat di halaman 20 itu, Ubay bertanya kepada jin, apa yang dapat menyelamatkan kami dari kalian? Jin itu menjawab ayat ini yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 255, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai akhir. Barang siapa membacanya pada sore hari, ia pasti dilindungi dari kami sampai pagi hari. Dan barang siapa membacanya di pagi hari, ia pasti dilindungi dari kami sampai sore hari. Dan hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Hakim, Nasai dalam Sunan Kubra dan yang lainnya. Maka ketika Ubay mengatakan kepada Nabi yang demikian ini, kata Nabi sadaqal khabith, artinya makhluk yang buruk itu dia berkata jujur. Kemudian sekarang kita masuk bab yang kedua, pembahasan tentang tafsir ayat kursi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 255 yang terkenal dengan ayat kursi. Allah berfirman, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Artinya, Allah tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Dia, yang maha hidup, yang terus menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi.
Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa seizinnya. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui sesuatu pun tentang ilmunya, melainkan apa yang dia kehendakinya. Kursinya meliputi langit dan bumi, dan dia tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan dia maha tinggi dan maha besar. Sekarang kita akan bahas tentang ayat kursi ini. Jadi ayat kursi ini adalah ayat Al-Quran yang paling mulia. Ayat kursi mengandung 10 kalimat yang berdiri sendiri. Setiap kalimat darinya memiliki makna yang sangat agung. Yang pertama, pembahasan kita, Allahu la ilaha illahu. Untuk melihat di halaman 24. Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Allah. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Dia. Yang ini merupakan kalimat la ilaha illallah. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah. Ini merupakan, kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, ini merupakan pemberitahuan bahwa Allah Ta'ala bersendiri dalam keesaannya dan yang berhak diibadahi oleh seluruh makhluknya. Ini merupakan makna dari kalimat tauhid, yaitu tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah saja. Ilah maknanya ma'luh, artinya ma'bud, yang disembah dengan penuh kecintaan dan dengan penuh keagungan. Tidak ada seorang pun yang berhak menyandang sifat ini selain hanya Allah semata. Ilah, yaitu ilah-ilah yang lain, tuhan-tuhan yang disembah di bumi maupun yang disembah di langit seperti malaikat, semuanya tidak berhak untuk diibadahi. Meskipun disebut sebagai Tuhan oleh orang-orang yang menyembahnya, tetapi mereka tidak berhak untuk disembah. Yang berhak diibadahi hanyalah Allah saja, Rabb seluruh alam, sebagaimana Allah berfirman, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadahkan kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang yang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jadi yang berhak untuk diibadahi yaitu hanya Allah. Seluruh makhluk yang disembah selain Allah tidak bisa menciptakan apa-apa. Seluruh makhluk yang disembah oleh makhluk, apakah yang disembah itu malaikat, apakah itu nabi, apakah itu jin, apakah itu apa saja, mereka tidak bisa menciptakan setipis kulit ari. Makanya Allah menyebutkan dalam ayat ini, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai manusia, beribadahkan kepada Allah yang telah menciptakan kamu. Karena seluruh makhluk semuanya diciptakan oleh Allah SWT. Jadi tidak berhak untuk diibadahi melainkan hanya Allah. Jadi apapun yang disembah selain Allah, apakah orang menyembah malaikat? Ada orang yang menyembah malaikat, ada. Menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah nabi, ada yang menyembah nabi. Ada yang menyembah jin, menyembah pohon, menyembah semuanya, menyembah kubur. Seluruh sesembahan itu semua sesembahan yang batil. Semua yang sembahan yang batil. Tidak ada yang berhak untuk disembah melainkan hanya Allah. Makanya Allah menyebutkan di dalam surah Al-Hajj ayat 62, "Dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allaha huwal aliyyul kabir." Demikianlah kebesaran Allah, karena Allah dialah Rabb yang hak, dan apa saja yang mereka seru, yang mereka sembah selain Allah, dia adalah batil. Semua yang disembah Allah, dia adalah batil. Semua yang disembah selain Allah semuanya batil. Dan sungguh Allah dialah yang maha tinggi dan maha besar. Jadi kalau ada orang yang menyembah kepada selain Allah, semua sembahan yang batil. Dan tidak ada yang boleh disembah melainkan hanya Allah saja. Kita wajib beribadah hanya kepada Allah, dan kita wajib tujukan seluruh bentuk ibadah itu hanya kepada Allah, tidak boleh kepada yang lainnya. Ini merupakan tauhid, makna dari Allahu la ilaha illahu. Kemudian ikhwan fiddin azakumullah dan akhwat fillah azakumullah, bahwa kalimat yang agung ini menunjukkan kepada penafian, peniadaan sifat ketuhanan yang hak, dan dengan penafian yang menyeluruh dan pasti kecuali hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Artinya seluruh makhluk itu tidak punya sifat ketuhanan, tidak punya sifat yang berhak untuk disembah, tidak ada sama sekali.
bahwa yang berhak untuk diibadahi hanya Allah saja. Kemudian selanjutnya bahwa tauhid merupakan inti dakwah para nabi. Seluruh nabi dan rasul memulai dakwanya dengan mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah. Allah berfirman di dalam surah An-Nahl ayat 36, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut, faminhum man hadallah wa minhum man haqqat 'alaihi ad-dhalalah, fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin." Dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat untuk menyerukan beribadahlah kalian kepada Allah dan jauhilah tagut. Kemudian di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula yang tetap dalam kesesatan. Maka berjalanlah kalian di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang mendustakan rasul-rasul. Imam Al-Qurtubi yang wafat tahun 671 Hijriah berkata tentang ayat ini, dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat untuk menyerukan beribadahkan kepada Allah. Maksudnya agar mereka beribadah kepada Allah dan mentauhidkannya. Dan jauhi tagut, maksudnya tinggalkan segala sesuatu yang disembah selain Allah, seperti setan, dukun, berhala, dan setiap yang mengajak kepada kesesatan. Itu disebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi. Jadi setiap rasul semua dakwanya mengajak umat ini untuk mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik, mentauhidkan Allah dan menjauhkan tagut. Dan tagut yaitu apa-apa yang disembah selain Allah. Tagut apa-apa yang disembah selain Allah. Pokoknya ada 5. Tagut ini banyak, tapi pokoknya ada 5. Yang pertama iblis, la'anahullah, mudah-mudahan Allah melaknatnya. Yang kedua orang yang disembah dan dia ridho untuk disembah. Yang ketiga orang yang mengajak orang lain untuk menyembah dirinya, ini tagut. Jadi yang kedua orang yang disembah dan dia ridho disembah, ini tagut. Yang ketiga orang yang mengajak orang lain untuk menyembah dirinya. Yang keempat orang yang mendakwakan dirinya untuk mengetahui perkara yang gaib, seperti dukun-dukun, tukang sihir, paranormal, orang pintar dan sepertinya. Ini tagut semuanya. Kemudian yang kelima orang yang berhukum dengan selain hukum Allah. Ini disebutkan dalam syarah Ushul Tsalatsa atau dalam Hasyiah Tsalatsatul Usul oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dengan syarah Syekh Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim rahimahumullah. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, saya kembali kepada penjelasan ayat tentang la ilaha illallah ini, bahwa dalam ayat ini tentang Allahu la ilaha illahu, di dalam ayat ini menjelaskan tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah. Di dalam ayat ini mengandung 2 rukun. Yang pertama nafi, yang kedua isbat. Yang pertama nafi, yaitu kalimat la ilaha, tiada ilah yang berhak diibadahi. Kemudian isbat illahu, yaitu isbat menetapkan bahwa ibadah itu hanya kepada Allah saja. Ini sama dengan kalimat la ilaha illallah. La ilaha artinya nafi, illallah artinya isbat. La ilaha menafikan semua yang disembah selain Allah, kemudian illallah artinya isbat menetapkan ibadah hanya kepada Allah saja. Dan kalimat la ilallah merupakan kalimat tauhid, dan seluruh nabi dan seluruh rasul memulai dakwanya dengan dakwah tauhid. Demikian pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau memulai dakwanya dengan tauhid dan menaruh perhatian yang sangat besar terhadap kalimat ini dan terhadap dakwah tauhid. Tauhid merupakan asas yang didakwakan oleh seluruh rasul dan seluruh nabi. Dan tauhid ini merupakan asas yang didakwakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau menegakkan daulah Islam, dan beliau mengajak umat untuk mentauhidkan Allah dalam semua keadaan, baik dalam keadaan aman maupun dalam keadaan perang, baik ketika mukim maupun ketika safar, baik ketika di masjid maupun di pasar.
beliau memulai dakwanya dengan dakwah tauhid, dan beliau mengajak dakwah tauhid ini kepada semua manusia, kepada sanak karib kerabatnya dan kepada yang lainnya. Jadi seluruh dakwah Nabi itu mengajak kepada tauhid, dan Nabi lakukan dalam semua keadaan, dalam semua kondisi. Nabi mengajak umat ini untuk mentauhidkan Allah. Ketika Nabi di Mekah, maupun ketika di Madinah, maupun ketika safar. Antum lihat ketika di Mekah dan Madinah, antum lihat halaman 19, halaman 29, di halaman 29. Di antara bukti-bukti dakwah Nabi, Nabi menaruh perhatian kepada dakwah tauhid ini. Yang pertama, beliau sering mendatangi pasar untuk mengajak manusia agar mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Beliau bersabda, ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, niscaya kalian akan beruntung. Ini hadis ini sahih riwayat Imam Ahmad dan Tabrani dalam kitabnya Mu'jamul Kabir dari beberapa sahabat. Kemudian yang kedua, beliau mendatangi pemukiman penduduk di Mina untuk memerintahkan mereka agar beribadah kepada Allah semata dan melarang mereka dari perbuatan syirik. Itu Nabi mengelilingi ketika musim haji, karena orang-orang jahiliyah itu melakukan ibadah haji. Orang jahiliyah setiap tahun melakukan ibadah haji, dan mereka membuat kemah di Mina seperti yang dilakukan juga oleh kaum muslimin sekarang ini. Nabi mendatangi mereka ketika mereka menunaikan ibadah haji di Mina itu. Nabi datangi ke kemah-kemah. Nabi katakan kepada mereka, ya ayuhan nas innallaha ya'murukum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Wahai manusia, sungguhnya Allah menyuruh kalian agar beribadah kepadanya dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun juga. Terus menerus Nabi dakwakan demikian. Tapi tantangannya berat. Nabi mengatakan demikian, di belakang Nabi ada yang mengikutinya, yaitu yang mengikuti Nabi yaitu Abu Lahab. Dan dia mengatakan, jangan percaya kalian kepada orang ini, jangan percaya kepada Nabi Muhammad. Nabi terus mendakwakan dan Nabi tidak peduli. Nabi datangi kemah-kemah, Nabi mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah. Dan Abu Lahab membantah. Setiap Nabi dakwah, Abu Lahab membantah. Dan riwayat ini sahih, riwayat Imam Ahmad dan Tabrani dalam Mu'jamul Kabir. Kemudian juga Nabi mendakwakan pamannya Abu Talib sampai akhir hayatnya. Ketika pamannya menjelang meninggal dunia, Nabi mengatakan, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan asyhadu laka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, satu kalimat yang dengannya aku bersaksi untukmu di hadapan Allah pada hari kiamat. Tapi di samping Nabi mengajak pamannya untuk mengucapkan kalimat ini, ada dua orang yang ada di sisi Abu Talib, yaitu Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah. Keduanya mengatakan, wahai Abu Talib, apakah engkau akan membenci agama Abdul Muttalib? Rasulullah mengulangi lagi, keduanya mengulangi lagi. Akhirnya Abu Talib mati dalam keadaan mengikuti ajaran Abdul Muttalib, mati dalam keadaan kafir, yang dia tempatnya kekal dalam neraka. Jadi Abu Talib mati dalam keadaan kafir. Kemudian Nabi juga mengutus para sahabat ke daerah-daerah untuk memulai dakwanya dengan tauhid. Antum lihat di halaman 31 dan halaman 32. Antum lihat di halaman 31 dan halaman 32. Di antara beberapa utusan yang Nabi utus, di antaranya sahabat Mu'ad bin Jabal. Nabi SAW mengatakan kepada sahabat Mu'ad, ya Mu'ad, hal tadri haqqallahi ala ibadih wa ma haqqul ibadi ala Allah? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala fa inna haqqallahi 'alal 'ibadi ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a, wa haqqul 'ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Fa qultu ya Rasulullah afala ubashshiru bihi an-nas? Qala la tubashshirhum fayattakilu
Kata Nabi kepada Mu'adz, wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah yang wajib dipenuhi oleh para hambanya, dan apa hak hamba yang pasti dipenuhi oleh Allah? Mu'adz menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Kemudian Nabi menjawab, fa inna haqqallah 'alal 'ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Kata Nabi, sesungguhnya hak Allah yang wajib dipenuhi oleh para hambanya ialah mereka beribadah hanya kepada Allah saja, dan tidak boleh mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Sedang hak hamba yang pasti dipenuhi oleh Allah ialah sesungguhnya Allah tidak akan menyiksa orang yang tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun juga. Aku bertanya, wahai Rasulullah, perlukah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada orang? Beliau menjawab, jangan kamu sampaikan kabar gembira ini kepada mereka sehingga mereka akan bersikap menyandarkan diri. Hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim dan yang lainnya. Jadi khawatir nanti mereka akan bersandar cukup dengan tauhid saja sudah cukup, sehingga tidak mengerjakan yang wajib-wajib, atau khawatir mereka bersandar kepada tauhid dan mereka tetap mengerjakan perbuatan dosa dan maksiat karena menganggap dengan tauhid ini akan menyelamatkan dia dunia dan akhirat. Itu khawatir mereka akan tawakal dengan kalimat ini. Kemudian ikhwan fillah, azakumullah, jadi setiap orang ini harus memulai dakwahnya dengan tauhid. Semua. Antum lihat di halaman 32, halaman 33. Jadi kalau seorang dia memulai dakwahnya dengan dakwah yang lain, ini dakwahnya salah. Jadi seorang dikatakan salah dalam berdakwah kalau dia memulai dakwahnya dengan selain dakwah tauhid. Karena apa? Karena Rasulullah SAW memulai dakwahnya di Mekah dengan dakwah tauhid. Ketika di Mina beliau memulai dakwah dengan dakwah tauhid. Ketika di pasar beliau memulai dakwah dengan dakwah tauhid. Ketika beliau mengutus utusan ke seluruh pelosok negeri, beliau menyuruh mereka pertama kali untuk mendakwakan dakwah tauhid. Jadi yang pokok, yang asasi, yang utama yaitu dakwah tauhid. Dan ini harus dimulai oleh seluruh dai, seluruh ustadz, kiai dan ulama. Mereka harus mulai dakwanya dengan dakwah tauhid. Bukan dengan politik, bukan dengan masalah ekonomi, bukan masalah sosial, bukan yang lainnya. Tapi yang harus kita mulai mengajak umat ini untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulan dari poin yang pertama ini, bahwa Allah taala adalah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi oleh seluruh makhluk. Dan tauhid merupakan perkara yang penting yang dengannya Allah mengutus Nabi dan Rasul untuk mendakwakan dakwah tauhid ini. Ya, kita masuk kepada poin yang kedua, pembahasan sendiri. Mengurus makhluknya tidak ada sesuatu yang membuatnya lemah, dan segala sesuatu dapat berdiri tegak hanya dengan perintah dan kehendaknya. Maka hanya Allah sajalah yang berhak diibadahi, dan ibadah itu wajib ditujukan hanya kepada Allah, dan ibadah yang ditujukan kepada selain Allah adalah ibadah yang batil. Ibadah yang ditujukan kepada selain Allah adalah ibadah yang batil. Ini disebutkan oleh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad dalam kitabnya Ayatul Kursi wa Barahinut Tauhid. Allah SWT berfirman di dalam surah Fatir ayat 13 ayat 14 berkaitan dengan orang-orang yang menyembah kepada selain Allah. Saya sudah jelaskan tadi bahwa orang-orang yang disembah selain Allah atau siapa saja, mereka tidak memiliki setipis kulit ari. Begitu juga orang-orang yang mati yang disembah, ini adalah penyembahan yang batil. Mesti yang disembah yang hidup, Al-Hayyu, Allah. Tapi kalau kita lihat kenyataan yang ada, sebagian kaum muslimin menyembah orang-orang yang sudah mati, menyembah kubur-kubur. Apakah kubur wali, kubur habib, kubur ustadz, kiai, ajangan atau yang lainnya. Jutaan manusia masih mendatangi kubur-kubur itu yang dianggap wali, kemudian disembah. Allah sudah ingatkan dalam Al-Quran, mereka nggak memiliki setipis kulit ari, nggak punya. Kalau antum kurma itu dalamnya ada kulit ari, setipis itu aja mereka nggak bisa buat. Bagaimana mereka disembah? Makanya orang-orang yang menyembah kepada selain Allah, orang yang tidak waras, orang yang menyembah
kepada selain Allah adalah orang yang paling sesat di muka bumi. Orang yang menyembah kepada selain Allah adalah orang yang berbuat syirkun akbar, syirik yang paling besar. Dan orang yang mereka sembah itu tidak bisa mendengar dan tidak bisa menjawab. Antum lihat di surah Fatir ayat 13 dan 14. Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir in tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Dan orang-orang yang kamu seru, orang-orang yang kamu sembah selain Allah tidak mempunyai apa-apa walaupun setipis kulit ari. Jika kamu menyeru mereka, mereka tidak mendengar seruanmu. Dan sekiranya mereka mendengar, mereka tidak juga memperkenankan permintaanmu. Dan pada hari kiamat mereka akan mengingkari kemusyrikanmu, dan tidak ada yang dapat memberikan keterangan kepadamu seperti yang diberikan oleh Allah yang Maha Teliti. Dan perhatikan dalam ayat ini bahwa orang-orang yang dikubur itu tidak mendengar apa siapa saja. Umpamanya ada orang yang datang ke kubur Nabi minta sesuatu, Nabi tidak mendengar dan tidak bisa menjawab. Yang berhak untuk memenuhi semua panggilan hamba hanya Allah, dan kita diperintahkan untuk berdoa hanya kepada Allah, kepada zat yang hidup. Dan memperhatikan ketika Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, keadaan para sahabat sedihnya luar biasa karena musibah yang paling besar di muka bumi ini kematiannya Rasulullah SAW. Musibah yang paling besar kematian Rasulullah. Makanya kalau kita ditimpa oleh musibah, kita ingat bagaimana kematian Rasulullah. Terputusnya wahyu, musibah yang paling besar, terputusnya wahyu. Itu musibah yang paling besar. Maka kalau kita mendapatkan musibah, kita ingat bagaimana beratnya musibah kematiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada waktu Rasulullah meninggal, sahabat dalam keadaan sedih yang luar biasa. Bahkan sampai di antara sahabat mengatakan Rasul tidak mati. Sampai Umar mengatakan, barang saya mengatakan Rasul meninggal dunia, aku akan penggal lehernya. Karena sedihnya luar biasa. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu an mendengar itu datang, kemudian menemui Nabi dalam kondisi sudah meninggal dunia, dicium keningnya. Setelah itu Abu Bakar keluar, kemudian mengatakan kepada Umar, turun kamu dari mimbar, turun. Umar tidak mendengar omongannya Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar khutbah. Kemudian Abu Bakar mengatakan, amma ba'du man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Man kana minkum ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Amma ba'du, barang siapa yang menyembah Muhammad, maka sungguhnya Muhammad telah mati. Dan siapa yang di antara kalian menyembah Allah, maka sungguhnya Allah itu hidup kekal dan tidak akan mati. Kemudian Abu Bakar membacakan ayat dalam surah Ali Imran di ayat 144. Jadi setelah dibacakan ayat itu, Umar mengatakan seolah-olah aku baru mendengar ayat ini. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa imma ta'u qutilan qalabtum ala aqabikum wa ma yanqalib ala aqibai fala yadurru syai'an wa sayajzillahu syakirin. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qabli rasul. Dan tidaklah Muhammad melainkan seorang rasul, telah berlalu rasul-rasul sebelumnya. Apakah kalau dia meninggal dunia kalian akan berpaling menjadi kafir? Dan barang siapa yang berpaling, maka tidak membahayakan sedikit pun bagi Allah, tidak membahayakan Allah sedikit pun juga. Dan Allah akan membalas orang-orang yang bersyukur. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan hadisnya sahih. Abu Bakar ceramah menjelaskan, barang siapa yang menyembah Muhammad, maka Muhammad SAW sudah meninggal dunia. Dan barang siapa yang menyembah Allah, maka Allah itu hidup, hayyun la yamut. Antum lihat bagaimana Abu Bakar As-Siddiq dalam kondisi yang seperti itu, sedih yang luar biasa, menjelaskan kepada umat bahwa wajib umat ini untuk beribadah hanya kepada Allah yang maha hidup. Tidak boleh menyembah kepada siapapun juga, hatta Nabi nggak boleh disembah. Dan kita harus yakin sebagai seorang muslim bahwa kita wajib beribadah hanya kepada Allah, dan kita minta tolong hanya kepada Allah, tidak boleh kepada yang lainnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Kemudian ikhwan fillah, azakumullah, bahwa dalam keadaan sulit kita
kita selalu membaca Ya Hayyu Ya Qayyum. Dua nama ini yang kita sebut. Maka dianjurkan kita setiap pagi dan sore mengucapkan zikir ini. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghitsu aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata 'ainin. Wahai Allah yang Maha Hidup, wahai Allah yang berdiri sendiri, yang tidak butuh kepada sesuatu, dengan rahmat-Mu aku mohon pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan janganlah Engkau serahkan kepadaku meski hanya sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Nasai dalam Amul Yaum wal Laila dan yang lainnya. Zikir ini termasuk zikir pagi dan sore. Nanti Anda bisa lihat di buku saya, zikir pagi dan petang. Ini masuk dalam zikir pagi dan petang. Sekarang kita masuk yang ketiga. Pembahasan yang ketiga dari ayat kursi ini, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak mengantuk dan Allah tidak tidur. Allah tidak ngantuk dan tidak tidur selama-lamanya. Artinya sina itu ngantuk, naum tidur. Maksudnya Allah tidak akan dihinggapi kekurangan dan kelalaian terhadap seperti makhluknya. Jadi Allah SWT tidak dihinggapi oleh ngantuk, tidak dihinggapi oleh tidur seperti makhluknya. Dan Allah tetap mengawasi, mengurus makhluknya, dan tidak satupun yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, untuk melihat halaman 41, Innallaha azza wa jalla la yanamu wa la yanbaghi lahu an yanam, yakhfidul qista wa yurfa'u ilayhi amalul lail qabla amalin nahar wa amalun nahari qabla amalil lail, hijabuhu an-nur law kashafahu la ahraqat subuhat wajhi man taha ilai basarhu min khalqih. Sesungguhnya Allah tidak tidur dan tidak pantas baginya untuk tidur. Dia merendahkan timbangan dan mengangkatnya. Amalan malam hari diangkat kepadanya sebelum amalan siang, dan amalan siang diangkat kepadanya sebelum amalan malam. Hijabnya Allah adalah cahaya yang seandainya hijabnya Allah disingkap, niscaya pancaran cahaya wajahnya akan membakar segala sesuatu dari makhluknya yang terjangkau oleh pandangannya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Musa radhiyallahu an. Jadi di sini menunjukkan bahwa Allah tidak tidur dan tidak akan tidur selama-lamanya, karena Allah terus mengurus makhluknya. Dan setiap hari Allah sibuk, kulla yaumin huwa fi sya'n. Setiap waktu Allah dalam kesibukan, dalam surah Ar-Rahman ayat 29. Jadi di antara bentuk kesempurnaan sifat hidup bagi Allah dan sifat berdiri sendirinya bagi Allah, Allah tidak mengantuk dan Allah tidak tidur. Karena ngantuk dan tidur hanya ada pada makhluk yang memiliki sifat lemah, sedangkan bagi Allah yang memiliki makhluk yang memiliki sifat lemah, sedangkan bagi Allah yang memiliki keagungan, yang memiliki kesombongan, yang memiliki keperkasaan, Allah tidak mengantuk dan tidak tidur selama-lamanya. Dan Allah Ta'ala mengabarkan bahwa dialah yang memiliki segala apa yang di langit dan di bumi, dan semuanya makhluk akan datang kepada Allah dalam keadaan sebagai hamba. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Tidak ada satupun di langit dan di bumi melainkan akan datang kepada Allah yang Maha Pengasih sebagai seorang hamba. Semuanya, apakah dia raja, apakah dia presiden, apakah dia penguasa, apakah dia malaikat, apakah dia nabi, semuanya nanti datang kepada Allah dalam keadaan sebagai seorang hamba. Allah yang Maha Berkuasa, yang hidup dan berdiri sendiri. Allah adalah raja yang menguasai seluruh raja, dia yang memiliki seluruh kekuasaan, dan Allah yang memiliki semua pengaturan dan kesombongan. Dijelaskan oleh Sa'di dalam kitabnya Taisir Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Kemudian ikhwan fillah, azakumullah, kenapa Allah menyebutkan la ta'khudhu sinatun wala naum? Karena sinah dan naum merupakan sifat kekurangan, sifat kelemahan. Dan sifat kelemahan, kekurangan tidak pantas bagi Allah. Allah tidak memiliki sifat kekurangan.
Allah memiliki semua sifat yang sempurna. Di dalam ayat ini Allah Ta'ala menafikan sifat ngantuk dan tidur yang merupakan sifat kekurangan. Maka kita pun wajib menafikan sebagaimana yang Allah menafikan. Artinya dalam ayat ini Allah menafikan atas dirinya rasa ngantuk dan tidur. Maka kita pun harus mengatakan demikian, bahwa Allah tidak ngantuk dan tidak tidur selama-lamanya. Dan Allah tidak pernah lelah mengurus makhluknya. Wa ma massana min lughub, dan kami tidak merasa letih sedikit pun juga. Jadi Allah Ta'ala maha berdiri sendiri, tidak mengantuk dan tidak tidur. Di antara kaidah yang penting yang perlu dipahami, bahwa segala sifat kekurangan yang dinafikan dari zat Allah Ta'ala dalam Al-Quran mengharuskan adanya penetapan sifat kesempurnaan yang menjadi lawannya. Misalnya kita menafikan sifat ngantuk dan tidur bagi Allah, maka selain menafikan sifat keduanya, kita pun menetapkan sifat yang menjadi lawannya, yaitu sifat hidup, berdiri sendiri, kekuatan dan kekuasaan yang sempurna bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam tafsir Ayatul Kursi wa Barahinu Tauhid. Sekarang kita masuk yang keempat. Yang keempat, dalam ayat kursi, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah apa yang di langit dan apa yang di bumi. Ini sebagai pengabaran bahwa seluruh makhluk adalah hamba Allah yang berada di bawah kepemilikannya dan di bawah kekuasaannya. Ayat-ayat yang menjelaskan bahwa Allah yang memiliki langit dan bumi banyak sekali dalam Al-Quran. Di antaranya Allah berfirman di dalam surah Saba ayat 1. Antum lihat di halaman 45. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir. Dalam surah Saba ayat 1, segala puji bagi Allah yang memiliki apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan segala puji bagi Allah di akhirat, dan dialah yang maha bijaksana dan maha teliti. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang lain yang menjelaskan bahwa seluruh yang ada di langit dan di bumi ini milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu Allah yang berhak dan pantas untuk sombong. Yang berhak untuk sombong itu hanya Allah. Makhluknya tidak boleh sombong. Antum lihat di halaman 46. Allah berfirman, al-izzu izaruhu wal kibriya'u rida'uhu faman yunazi'uni 'adzabtuhu. Kemuliaan adalah pakaiannya dan kesombonganlah selendangnya. Barang siapa yang menentang aku, maka aku akan menyiksanya. Hadis sahih riwayat Muslim dan Ahmad, dan juga diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Dalam riwayat yang lain disebutkan al-kibriya'u ridai wal izzatu izari faman naza'ani wahidan minhuma alqaituhu finnar. Kata Nabi, Allah berfirman, kesombongan itu selendangku. Kemudian kemuliaan itu adalah pakaianku. Barang siapa yang menentang aku dengan salah satu dari keduanya, aku akan lemparkan dia ke dalam neraka. Dalam riwayat yang lain Nabi bersabda, al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari faman naza'ani wahidan minhuma adkhaltuhu jahannam. Kesombongan itulah selendangku, kemuliaan itu adalah pakaianku, dan barang siapa yang melawan aku dengan salah satu dari keduanya, aku akan masukkan dia ke neraka jahanam. Jadi beberapa hadis menjelaskan bahwa sombong itu milik Allah, maka tidak boleh ada seorang makhluk yang berlaku sombong, tidak boleh. Dan sombong, orang yang sombong tidak masuk surga. Kata Nabi, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak masuk surga orang yang dalam hatinya ada seberat darah dari kesombongan. Ada seorang sahabat bertanya, Rasulullah, bagaimana kalau saya berpakaian dengan pakaian yang bagus, memakai sendal yang bagus, apakah saya termasuk orang yang sombong? Tidak. Kata Nabi, yang dikatakan sombong, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Yang dikatakan sombong yaitu orang yang menolak kebenaran dan melecehkan manusia. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim
Tirmidzi dan Ibnu Majah dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Hadisnya ada di halaman 46. Yang dikatakan sombong menolak kebenaran. Disampaikan dalil Quran, disampaikan hadis, dia tolak. Dia pakai pendapat ustadznya, dia pakai pendapat kiainya, dia pakai ra'yunya, dia pakai hawa nafsunya, ditinggalkan Quran dan Sunnah. Ini orang yang sombong. Dibawakan dalil, keterangan, kewajiban dia untuk taslim, sami'na wa ata'na, dengarkan dan taati, bukan ditolak. Orang yang selamat dunia dan akhirat yaitu orang-orang yang mendengar wahyu, mendengar sunnah Nabi, kemudian dia taati, bukan menolak. Sekarang banyak orang-orang yang sombong, disampaikan dalil Quran dan hadis dia tolak. Ini al-kibr batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itulah menolak kebenaran dan melecehkan manusia. Ini tidak masuk surga orang yang seperti ini, kata Nabi. Kemudian ikhwan fillah, azakumullah, bahwa segala sesuatu, kita kembali kepada ayat lahu ma fis samawati wa ma fil ard, bahwa bagi Allah apa yang di langit dan apa yang di bumi. Jadi semuanya lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Segala sesuatu ini milik Allah. Dialah Allah yang memberi dan Allah yang mencegah, Allah yang menahan dan Allah yang melapangkan, Allah yang merendahkan, Allah yang meninggikan, Allah yang memuliakan dan Allah yang menghinakan. Segala urusan berada di tangan Allah dan segala kepemilikan Allah miliknya. Dialah satu-satunya yang berhak diibadahi, karena dialah yang memiliki segala pemberian, yang merendahkan dan yang meninggikan, semua berada di tangannya. Selain dia tidak ada yang berhak disembah sedikit pun juga. Bahkan segala sesuatu makhluk yang berada di bawah kekuasaan pemiliknya dan di bawah pengaturan penciptanya Allah SWT. Barang siapa yang tidak memiliki apapun di alam semesta, walaupun seberat dzarrah, sebagai bentuk kepemilikan pribadi yang mutlak, maka tidak boleh memalingkan satu ibadah pun kepadanya. Artinya seluruh makhluk yang ada ini tidak memiliki apapun juga, tidak punya saham sedikit pun dalam penciptaan langit dan bumi, tidak punya kekuasaan untuk menciptakan setipis kulit ari. Maka kewajiban seluruh makhluk ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruhnya kita ini milik Allah, semua milik Allah. Maka ketika terjadi kematian, kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Kemudian kita berdoa, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah ganjaran dalam musibahku dan gantikan yang lebih baik daripadanya. Jadi anak kita, istri kita, suami, orang tua bukan milik kita, semua milik Allah. Harta kita bukan milik kita, semua milik Allah. Kedudukan, pangkat dan jabatan semua bukan milik kita, milik Allah. Jadi Allah memberikan kepada siapa yang Ia kehendaki dan Allah mencabut dari siapa yang Ia kehendaki. Allah menghidupkan siapa yang Allah kehendaki dan Allah mematikan siapa yang Allah kehendaki. Mutlak kekuasaan bagi Allah SWT. Maka kewajiban kita untuk beribadah hanya kepada Allah. Dan apabila dari keluarga kita ditimpa musibah, atau anak kita, istri kita, keluarga kita meninggal dunia, ibadah hanya kepada Allah. Dan apabila dari keluarga kita ditimpa musibah, atau anak kita, istri kita, keluarga kita meninggal dunia, kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 156, 157, alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Mereka itulah orang yang memperoleh salawat dan rahmat dari Rabbnya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi seorang muslim dan muslimah wajib ridha dan sabar atas segala musibah yang menimpanya, karena semua milik Allah. Dia menentukan segala sesuatu menurut kehendaknya. Artinya Allah yang menentukan segala sesuatu menurut kehendaknya. Dan apa yang ditakdirkan oleh Allah bagi kita lah baik bagi kita. Apa yang Allah takdirkan buat kita, itu yang terbaik buat kita. Apabila ada seorang muslim meninggal dunia, maka kita dianjurkan mengucapkan takziah kepada seorang muslim.
bukan kepada orang kafir. Perhatikan, takziah hanya ada pada muslim dengan muslim lainnya, tidak ada bagi orang kafir. Nggak ada takziah kepada orang kafir. Takziah kepada orang muslim. Apa yang kita ucapkan takziah kepada orang muslim? Nabi mengajarkan, yaitu takziah kepada seorang yang ditimpa musibah dengan ucapan inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma faltasbir wal tahtasib. Sesungguhnya hak Allah untuk mengambil dan memberikan sesuatu. Segala sesuatu di sisinya dibatasi dengan ajal yang ditentukan. Karena itu bersabarlah dan carilah ganjaran dari Allah dengan sebab musibah itu. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi kalau ada seorang muslim yang kematian anaknya atau saudaranya atau orang tuanya atau istri atau suaminya, kita ucapkan takziah. Innalillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma faltasbir wal tahtasib. Ini ucapan takziah kepada sesama muslim. Kemudian kita lanjutkan yang kelima, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi idzni. Tidak ada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya. Hal ini merupakan bagian dari keagungan, keperkasaan dan kebesaran Allah Ta'ala, di mana tidak ada seorang pun yang dapat memberikan syafaat kepada orang lain kecuali dengan izin Allah. Dalam tafsir Ibnu Katsir, yang dikatakan syafaat menjadi perantara bagi orang lain dengan tujuan mendatangkan manfaat atau menolak bahaya. Ini dijelaskan oleh Syekh Utsaimin dalam Syarah Lum'atul I'tiqad. Dan syafaat dibagi oleh para ulama menjadi dua. Ada syafaat yang manfiyah, ada syafaat yang mutsbatah. Syafaat yang manfiyah artinya syafaat yang dinafikan, syafaat yang ditolak oleh Allah adalah syafaat yang diminta dari selain Allah. Ini manfi, tidak ada. Seperti apa? Seperti orang minta syafaat kepada pohon, kepada patung, kepada jin, kepada orang yang sudah mati dan yang lainnya, atau dengan yang tidak diizinkan oleh Allah, atau syafaat untuk orang-orang musyrik dan kafir, karena mereka tidak mendapatkan syafaat. Jadi syafaat yang diminta kepada selain Allah ini syafaat yang manfi, dinafikan oleh Allah, sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Yunus ayat 18. Ya, jadi orang-orang yang datang ke kubur-kubur Habib, datang ke kubur wali, datang ke kubur kiai, datang ke kubur ajengan untuk minta syafaat, mereka tidak akan dapat syafaat. Karena minta syafaat bukan kepada kubur, minta syafaat kepada Allah. Bahwa orang-orang kafir juga mereka minta syafaat kepada siapa? Mereka minta syafaat kepada patung, kepada berhala, kepada kubur. Allah berfirman dalam surah Yunus ayat 18, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wa la fil ard subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Dan mereka menyembah kepada selain Allah sesuatu yang tidak dapat mendatangkan bencana kepada mereka dan tidak pula memberi manfaat. Dan mereka berkata, mereka itulah pemberi syafaat kami di hadapan Allah. Katakanlah, apakah kamu akan memberitahu kepada Allah sesuatu yang tidak diketahuinya apa yang di langit dan tidak pula di bumi? Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Jadi Allah menafikan syafaat yang diminta kepada selain Allah. Adapun syafaat yang ditetapkan oleh Allah, syafaat yang mutsbata, ini ditetapkan bagi hamba-hamba yang ikhlas. Syarat untuk mendapatkan syafaat ini ada tiga. Syarat untuk mendapatkan syafaat ada tiga. Yang pertama yaitu ada izin Allah kepada pemberi syafaat. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznih. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya kecuali dengan izinnya. Yang kedua, ridha Allah kepada orang yang memberikan syafaat dan yang diberi syafaat. Dengan dasar firman Allah, wala yashfa'una illa liman irtada, dan mereka tidak bisa memberikan syafaat kecuali kepada yang diridhai.
Kemudian yang ketiga, bagi orang yang mentauhidkan Allah. Jadi yang pertama yaitu izin, yang kedua ridho, yang ketiga bagi orang yang mentauhidkan Allah. Itu syarat untuk mendapatkan syafaat. Sebab Nabi bersabda, as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Orang yang paling bahagia dengan syafaat pada hari kiamat yaitu orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya. Hadis ini sahih riwayat Bukhari, Ahmad dari sahabat Abu Hurairah. Kemudian ikhwani fiddin, azakumullah, bahwa orang-orang Islam, orang-orang yang beriman, mereka akan mendapatkan syafaat Nabi nanti pada hari kiamat. Selama masih ada seberat darah iman dalam hatinya, mereka dapat syafaat Nabi Muhammad. Jadi mereka yang berbuat dosa besar, yang dimasukkan ke dalam neraka, itu mereka akan dikeluarkan oleh Allah dengan syafaat Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi bersabda, syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaatku akan diberikan kepada orang yang berbuat dosa besar dari umatku. Itu di halaman 53, antum lihat. Dan hadis ini sahih, riwayat Abu Daud, Tirmidzi dan yang lainnya. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, bahwa tentang syafaat ini ada orang-orang yang gulu berlebihan, ada yang menafikan, ada juga yang menetapkan. Jadi ada tiga. Jadi manusia terbagi tiga. Ada dua golongan yang menyimpang dan satu golongan yang benar. Satu golongan meniadakan adanya syafaat, bahwa syafaat tidak ada sama sekali nanti di akhirat. Ini golongan Khawarij dan Mu'tazilah. Karena apa? Khawarij dan Mu'tazilah berpendapat bahwa orang yang berbuat dosa besar kekal dalam neraka. Ini pendapat Khawarij dan Mu'tazilah, pendapat yang sesat dan menyesatkan. Ini keduanya ahlul bidah. Dia sesat dan menyesatkan, Khawarij dan Mu'tazilah ini. Kemudian ada lagi yang mengatakan bahwa syafaat itu dapat diminta kepada siapa saja. Ini juga sesat. Sampai mereka minta kepada kubur-kubur, pohon, batu, patung dan yang lainnya. Dan yang benar yaitu golongan pertengahan, yaitu golongan ahlus sunnah yang mengatakan bahwa syafaat itu ada, dan itu ada syaratnya. Yang pertama dapat izin Allah, yang kedua ridho, yang ketiga bagi orang-orang yang bertauhid. Kemudian selanjutnya, ini syafaat yang kita bicarakan, syafaat ukhrawi. Adapun syafaat duniawi, yaitu memberikan pertolongan kepada orang. Jadi ada orang yang mempunyai urusan yang berat, urusan yang sulit, kemudian dia minta tolong kepada kita agar kita menjadi penghubung kepada orang lain, ya, kepada orang yang punya jabatan atau kedudukan supaya dimudahkan urusannya. Ini boleh, ini dapat ganjaran besar. Jadi ada orang yang mengalami kesulitan, kemudian kita menghubungkan kepada orang yang punya kedudukan supaya dimudahkan urusannya. Ini mendapatkan ganjaran yang besar. Tapi selama tidak berkaitan dengan masalah hukuman, qisas. Kalau berkaitan dengan hukuman Allah tidak boleh. Umpamanya ada orang yang dia mencuri, yang mestinya kalau orang mencuri dipotong tangannya, maka datang dia ke hakim, tolong orang ini jangan dipotong tangannya. Ini tidak boleh. Kemudian Nabi mengatakan, atashfa'u fi haddin min hududillah. Thumma qama faqataba faqala ya ayyuhan nas innama dhalla man kana qablakum annahum kanu idza saraqa asy-syarifu taraku wa idza saraqa ad-dha'ifu fihim aqamu alaihi al-hadda wa aymullah law anna Fatimah bint Muhammadin saraqat laqata'a Muhammadun yadaha. Kata Nabi, apakah engkau memintakan syafaat pada satu hukuman dari hukum-hukum Allah? Kemudian beliau berdiri lalu berkhutbah, wahai manusia, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian adalah sesat, karena apabila ada orang terhormat mencuri, mereka membiarkan. Namun apabila ada orang yang lemah di antara mereka mencuri, mereka lakukan hukuman had kepadanya. Demi Allah yang diri Muhammad berada di tangan Allah, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, maka Muhammad akan memotong tangannya.
Hadis ini sahih riwayat Bukhari, Muslim dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha. Jadi dalam masalah hukum, pelaksanaan hukum tidak ada perbedaan. Apakah dia seorang anak penguasa atau bukan, dia wajib dihukum menurut syariat Islam. Sekarang kita masuk yang keenam. Yang keenam, halaman 57. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Ini sebagai dalil menunjukkan ilmunya Allah yang meliputi segala sesuatu, baik yang lalu, sekarang, dan yang akan datang. Ayat ini semakna dengan firman Allah Ta'ala, wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik lahu ma baina aydina wa ma khalfana wa ma baina dhalik wa ma kana rabbuka nasiya. Dan tidaklah kami Jibril turun kecuali atas perintah Rabbmu, miliknya segala yang ada di hadapan kita dan apa yang di belakang kita, segala yang ada di antara keduanya, dan Rabbmu tidak pernah lupa. Dalam surah Maryam ayat 64. Jadi ilmu Allah Ta'ala meliputi segala yang terjadi dan yang akan terjadi. Tidak ada satupun yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi apa yang dilewati oleh manusia, Allah Ta'ala mengetahui seluruhnya. Tidak ada yang terluput sedikit pun juga. Ilmu Allah Ta'ala meliputi segala macam yang ada. Tidak ada satupun yang terluput dari pengetahuan Allah. Sampai biji-bijian yang tumbuh, daun yang jatuh di kegelapan malam, yang kering maupun yang basah, baik yang terdahulu maupun yang akan datang, yang tampak maupun tersembunyi, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Allah mengetahui seluruh alam semesta, seluruh yang di langit, seluruh yang di bumi, seluruh yang ada di lautan, di dasar lautan, di dalam tanah, semuanya Allah mengetahui. Tidak ada satupun yang luput dari ilmunya Allah. Allah mengetahui semua makhluknya, sampai semut yang hitam di malam yang gelap gulita di atas batu yang hitam. Allah mengetahui semua gerak dan diam di langit dan di bumi, burung yang di udara, ikan yang di lautan. Allah Ta'ala mengetahui sekecil apapun makhluk itu, apapun yang dilakukan oleh seluruh makhluk, dan semua yang terjadi dan yang akan terjadi. Allah mengetahui juga apa yang tersimpan di dada manusia. Allah berfirman dalam surah At-Taghabun ayat 4, ya'lamu ma fis samawati wal ard wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun wallahu alimun bidzatis sudur. Dia mengetahui apa yang di langit dan di bumi, dan mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu nyatakan, dan Allah Maha mengetahui segala isi hati. Kemudian yang ketujuh, yang ketujuh firman Allah Ta'ala, wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Dan mereka tidak mengetahui sesuatu pun tentang ilmunya melainkan apa yang dikehendaki. Maksudnya tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui sedikit pun dari ilmu Allah kecuali yang telah diajarkan dan diberitahukan oleh Allah Ta'ala kepadanya. Mungkin juga mana penggalan ayat tersebut ialah bahwa manusia tidak akan dapat mengetahui ilmu Allah sedikit pun juga, baik tentang zatnya maupun tentang sifat-sifatnya, kecuali apa yang diperlihatkan oleh Allah kepadanya. Seperti firman Allah, wala yuhituna bihi ilma. Sedang ilmu mereka tidak dapat meliputi ilmunya Allah. Tidak ada satupun makhluk yang meliputi ilmu dan pengetahuan Allah melainkan apa yang dikehendaki oleh Allah. Di antaranya perkara-perkara syariat dan perkara yang menjadi takdir Allah, dan ini merupakan hanya sebagian kecil dari ilmu pengetahuan Allah yang Maha Pencipta. Sebagaimana dikatakan oleh orang yang paling berilmu, yaitu para rasul dan para malaikat. Mereka mengatakan, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau ya Allah, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang Engkau telah ajarkan kepada kami. Jadi ayat ini mengisyaratkan tentang lemahnya makhluk, tentang dangkalnya pengetahuan makhluk, terbatasnya ilmu makhluk, dan mereka tidak diberi ilmu dan pengetahuan kecuali sedikit oleh Allah. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Sedangkan kamu diberikan ilmu oleh Allah melainkan hanya sedikit. Dan ini merupakan bukti. Ini merupakan bukti tentang apa? Tentang ketauhidan
tentang wajibnya kita mengetahui Allah, wala yuhituna bi syai'in min ilmi illa bima syaa. Firman Allah Ta'ala melainkan apa yang dikehendaki Allah merupakan bukti akan kebenaran tauhid. Segala sesuatu terjadi karena kehendaknya. Apa yang dikehendaki Allah pasti terjadi, dan apa yang tidak dikehendakinya tidak akan terjadi. Dan ayat ini juga menunjukkan bahwa tidak ada satupun makhluk yang mengetahui yang gaib, baik jin maupun manusia, kecuali hanya Allah. Allah berfirman dalam surah An-Naml ayat 65, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun." Katakanlah Muhammad, tidak ada sesuatu pun di langit maupun di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali hanya Allah. Dan mereka tidak mengetahui kapan mereka dibangkitkan. Dalam surah An-Naml ayat 65. Jadi yang tidak ada yang tahu yang gaib kecuali hanya Allah. Dan rasul-rasul mengetahui perkara yang gaib, yaitu diberitahu oleh Allah. Allah yang memberitahu. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ahada illa man irtada min rasulin. Jadi Allah yang mengetahui yang gaib, dan yang gaib ini Allah tidak tampakkan, tidak perlihatkan kepada siapapun kecuali kepada rasul yang diredainya. Kemudian kita masuk yang ke-8. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Kursinya Allah meliputi langit dan bumi. Tentang kursi ini ayat dikatakan ayat kursi. Ayat ini, ayat Al-Baqarah 255 yang kita sedang bahas ini dikatakan ayat kursi. Dengan dasar ayat ini, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Luasnya kursi Allah seluas langit dan bumi. Ini penafsirannya macam-macam. Ada yang menafsirkan dengan ilmu, ada yang menafsirkan dengan tempat injakannya kaki Allah, ada yang menafsirkan yang lain. Yang menafsirkan kursi ini dengan ilmu yang dinisbatkan kepada Ibnu Abbas ini lemah riwayatnya, lemah, dilemahkan oleh para ulama. Yang benar, pendapat yang benar bahwa kursi itu tempat injakannya kedua kaki Allah. Jadi kursi itu bukan ilmu. Yang ilmu sudah kita bicarakan tadi tentang ilmunya Allah. Jadi kursi ini bukan ilmu. Jadi yang dikatakan kursi menurut hadis Nabi SAW di sini disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas ketika menafsirkan wasi'a kursiyyuhus samawati wal arda, Ibnu Abbas mengatakan al kursiyyu mawdi'ul qadamain wal arsyu la yaqduru qadrahu illa Allah taala. Kursi adalah tempat meletakkan kedua kaki Allah, sedangkan arsy tidak ada yang dapat mengetahui ukuran besarnya melainkan hanya Allah. Riwayat ini diriwayatkan Imam Tabrani dalam Mu'jamul Kabir, Al-Khatib Al-Baghdadi dalam Tarikh Baghdad atau Tarikh Madinatus Salam, dan juga Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, dan disahihkan oleh Hakim dan Az-Zahabi. Jadi di sini disebutkan bahwa kursi itu tempat injakannya kaki Allah. Kemudian dalam hadis yang lain Rasul bersabda, "Mas samawatu sab'u fil kursi illa kahalqatil mulqatin bi ardi falatin wa fadlul arsy 'al kursi ka fadli tilkal falati 'ala tilkal halqah." Perumpamaan langit yang 7 dibandingkan dengan kursi seperti cincin yang dilemparkan di padang pasir yang sangat luas, dan keunggulan arsy atas kursi seperti keunggulan padang pasir yang luas di atas cincin tersebut. Pasir yang sangat luas, dan keunggulan arsy atas kursi seperti keunggulan padang pasir yang luas di atas cincin tersebut. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Muhammad bin Abi Syaibah dalam Kitabul Arsh dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadits as-sahihah di juz yang pertama, hadis nomor 109. Antum perhatikan hadis ini. Hadis ini sebagai tafsir dari ayat kursi, supaya kita merenungi besarnya makhluk ciptaan Allah ini, terutama ketika dibandingkan dengan besarnya langit dan bumi. Bersama dengan itu membandingkan betapa kecilnya kursi jika dibandingkan dengan besarnya arsy Allah. Renungkanlah bagaimana mungkin
sebanding antara sebuah gelang yang kecil yang dilemparkan di padang pasir dengan padang pasir itu sendiri. Jadi Nabi memberikan perumpamaan di dalam hadis ini. Di sini disebutkan perumpamaan langit yang 7 dibandingkan dengan kursi seperti cincin yang dilemparkan di padang pasir. Jadi padang pasir yang sangat luas, kemudian ada selingkar cincin dilemparkan. Cincin ini merupakan langit dan bumi. Langit dan bumi ini dibandingkan dengan padang pasir itu, bahwa padang pasir adalah kursi, sedangkan cincin itu merupakan langit dan bumi, kecil, menunjukkan kursi itu luas sekali. Sekarang kursi dibandingkan dengan arsy, kursi Allah dibandingkan dengan arsy Allah. Kursi dibandingkan dengan arsy itu kalau diumpamakan seperti padang pasir yang sangat luas, kursi itu seperti cincin yang dilempar di tengah padang pasir. Ini menunjukkan apa? Tentang besarnya arsy Allah, makhluk yang paling besar arsy, dan Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Dan dalam hadis yang lain yang sahih juga Nabi menyebutkan bahwa arsy-nya Allah, malaikat yang memikul arsy-nya Allah, malaikat yang memikul arsy Allah, jarak telinga sampai pundaknya sejauh 700 tahun burung terbang. Jadi kalau diletakkan burung di pundak malaikat yang memikul arsy, di pundaknya sampai ke telinga malaikat itu juga, itu baru sampai 700 tahun burung terbang. Ini menunjukkan tentang besarnya arsy-nya Allah, dan Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Maka anda perhatikan hadis ini menunjukkan bahwa Allah maha besar, Allahu Akbar, sekaligus menunjukkan tentang besarnya kekuasaan Allah. Makhluk Allah yang paling besar adalah arsy, dan Allah bersemayam di atas arsy sesuai dengan keagungannya. Allahu Akbar. Apabila seorang muslim memahami hal ini, akan bertambah imannya, akan bertambah rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah maha besar, kita tidak ada apa-apanya, dan Allah taala bisa saja menyiksa manusia dalam sekejap. Allah bisa menghancurkan semua yang ada di langit dan bumi dalam sekejap. Bahkan Nabi bersabda, antum lihat di halaman 66, Nabi bersabda, walau anna qatratan minaz zakkum qutirat la ammarat ala ahli al-ardi 'aishahum fa kaifa man laisa lahum ta'amun illa zakkum. Kata Nabi, seandainya satu tetes zakum diteteskan ke muka bumi, maka ia akan menghancurkan kehidupan manusia. Semuanya akan hancur. Setetes zakum ini akan menghancurkan semua yang ada di muka bumi ini. Kemudian kata Nabi apa? Lantas bagaimana dengan orang yang makanannya adalah zakum? Nanti di neraka itu, orang-orang mau di neraka makanannya zakum, akan hancur semua perutnya, akan hancur badannya, dan mereka terus disiksa demikian terus. La yamutu fiha wa la yahya, tidak hidup dan tidak mati. Nasallallahu alaihi wasallam. Dan Allah sebutkan zakum dalam Al-Quran, tentang zakum ini, dan ini menunjukkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kita wajib untuk taat kepada Allah mutlak, dan kita wajib mengagungkan Allah, membesarkan Allah, dan kita wajib takut kepada Allah dan mengharap hanya kepada Allah, karena Allah memiliki semua, dan Allah itu maha besar. Dan jika seorang hamba menyadari kemahabesaran Allah, dia akan semakin merendahkan diri dan tunduk kepadanya, dan dia akan menunjukkan segala macam bentuk ibadah itu hanya kepada Allah, dan meyakini bahwa Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Dan dia juga orang yang menyekutukan Allah, berarti dia tidak menghormati Allah. Orang yang berbuat syirik berarti dia tidak mengagungkan Allah, dia tidak menghormati Allah dengan semestinya. Wa ma qadarullaha qadri, wa ma qadarullaha haqqa qadri, dan mereka tidak menghormati Allah dengan sebenar-benar penghormatan. Yang kesembilan, wala ya'uduhu hifdhuhuma, dan tidak merasa berat memelihara keduanya. Wala ya'uduhu hifdhuhuma, artinya Allah tidak merasa berat memelihara langit dan bumi. Langit dan bumi ini tidak berat bagi Allah.
digenggam, dipegang oleh Allah tidak berat. Allah Ta'ala tidak merasa berat. Allah Ta'ala tidak merasa kewalahan untuk memelihara langit dan bumi dan segala apa yang ada di antara keduanya. Bahkan baginya semua itu merupakan suatu hal yang sangat mudah dan ringan. Dia Allah mengawasi setiap perbuatan hambanya, memantau segala sesuatu. Tidak ada sesuatu pun yang membuatnya lemah, tidak ada satupun yang terluput darinya. Segala sesuatu adalah hina di hadapannya, segala sesuatu tunduk kepadanya, merendahkan diri, merasa hina, serta membutuhkan akan Allah. Dialah Allah yang maha kaya, dialah Allah yang maha terpuji, dialah Allah yang melakukan apa saja yang dikehendakinya, zat yang tidak boleh ditanya dengan apa yang diperbuatnya, sedangkan makhluknya akan ditanya tentang apa yang mereka perbuat. Dan Allah yang menundukkan segala sesuatu, dan Allah yang menghisap segala sesuatu. Allah ilah yang berhak untuk diibadahi, dan Allah yang maha mengawasi, Allah yang maha tinggi, Allah yang maha agung. Tidak ada Rabb yang patut diibadahi melainkan hanya Allah. Dalam tafsir Ibnu Katsir, ayat ini menunjukkan kesempurnaan ilmunya Allah, kesempurnaan kekuasaannya, kesempurnaan kekuatannya, kesempurnaan rahmatnya, dan kesempurnaan sifat-sifat yang lainnya sebagai konsekuensi penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, yang ke-10. Yang ke-10, wa huwal aliyyul azim, dan dia Allah yang maha tinggi, dan dia Allah yang maha agung, yang maha besar. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan al-aliyyu ditafsirkan dengan dua makna. Yang pertama, kemuliaan yang lebih tinggi dari yang lainnya. Dia lebih berhak dengan sifat yang sempurna. Yang kedua, Allah maha tinggi kekuasaannya, Allah maha berkuasa atas seluruh makhluk, dan ini menunjukkan bahwa Allah yang menciptakan seluruh makhluk, dan Allah adalah Rabb mereka. Kedua tafsir tersebut mengandung pengertian bahwa Allah berada di atas segala sesuatu, dan tidak ada sesuatu pun yang berada di atasnya. Jadi Allah berada di atas segala sesuatu, dan tidak ada sesuatu yang berada di atasnya Allah SWT. Jadi Al-Ali ini disebutkan oleh Syekhul Islam dalam Majmu' Fatawa di juz yang ke-15. Al-Ali artinya tidak ada sesuatu yang di atasnya, sedangkan Al-Qahir tidak ada sesuatu yang mengalahkannya. Dia Allah yang maha tinggi dengan zatnya, yang berada di atas seluruh makhluknya. Dia maha tinggi dengan keagungan dan sifat-sifatnya, dan dia maha tinggi dengan kekuasaannya terhadap hamba-hambanya. Di dalam tafsir Taisir Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Kepada ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, bahwa Allah ini maha tinggi di atas seluruh makhluknya, berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah, ijma', akal dan fitrah. Banyak sekali ayat-ayat dan hadis yang menunjukkan Allah berada di atas langit, Allah berada di atas arsy, dan kita wajib meyakini dengan seyakin-yakinnya demikian. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Ar-Rahman al-arsy istawa, Allah yang maha pengasih bersemayam di atas arsy. Kemudian Allah berfirman, ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalus salihu yarfa'u, kepadanya lah naik perkataan yang baik dan amal kebajikan akan dia mengangkatnya, dan seluruh amal kebajikan Allah yang mengangkatnya ke langit. Dan ayat-ayat yang menjelaskan ini banyak sekali, termasuk juga ayat dalam surah Al-Mulk, a'amintum man fis sama, apakah kalian merasa aman dengan yang di langit, yaitu Allah yang di langit, dalam surah Al-Mulk ayat 16 dan 17. Kemudian dari dalil dari As-Sunnah, yaitu ketika Nabi SAW pada waktu Hajjatul Wada', Nabi mengatakan kepada para sahabat, apakah aku sudah menyampaikan kepada kalian semua tentang Islam ini? Kemudian kata para sahabat, engkau sudah menyampaikan dan engkau sudah menasihati umat ini. Kemudian Nabi mengatakan, Allahumma syhad, Allahumma syhad, Allahumma syhad. Ditunjukkan kepada para sahabat, dinaikkan lagi ke langit tangannya, jadi telunjuknya Allahumma syhad. Ditunjukkan lagi Allahumma syhad, ya Allah saksikan.
Ya Allah saksikan, ya Allah saksikan, aku harus sampaikan semua tentang Islam ini kepada kaum muslimin. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Begitu juga ketika Nabi bertanya kepada seorang budak, "Aina Allah?" Di mana Allah? Dijawab oleh budak ini, "Fis sama," di langit. Kemudian Nabi bertanya, "Man ana?" Siapa aku? Maka dijawab, "Anta Rasulullah," engkau Rasulullah. Kemudian kata Nabi, "A'tiqha fa innaha mu'minah." Merdekakan dia karena dia seorang mukminah. Hadis ini sahih, riwayat Muslim, Ahmad, Abu Awana, Abu Daud dan yang lainnya. Ini dalil-dalil dari Quran dan Sunnah yang menunjukkan bahwa Allah di atas langit, di atas arsy. Dan dalilnya ratusan. Dalilnya Quran dan hadis tentang Allah di atas langit, di atas arsy, ratusan dalilnya. Kemudian dalil dari ijma' bahwa seluruh ulama salaf telah sepakat bahwa Allah Ta'ala berada di atas arsy. Sepakat semuanya. Tidak ada seorang pun yang mengatakan Allah itu di mana-mana, tidak ada. Perkataan mengatakan bahwa Allah di mana-mana perkataan yang sesat dan menyesatkan. Orang yang mengatakan bahwa Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, ini pendapat yang sesat dan menyesatkan. Kita wajib menetapkan bahwa Allah berada di atas langit, di atas arsy. Yang menetapkan demikian siapa? Allah. Yang menetapkan demikian siapa? Rasulullah SAW. Kita wajib menetapkan semua sifat Allah yang Allah tetapkan untuk dirinya. Tidak boleh kita takwil, tidak boleh kita tolak, tidak boleh kita serupakan dengan makhluknya, dan tidak boleh kita menanyakan tentang bagaimana sifat Allah. Tidak boleh. Kita wajib menetapkan sebagaimana yang Allah dan Rasulnya tetapkan. Kemudian juga dalil akal. Dalil akal juga menunjukkan bahwa sifat yang sempurna itu bagi Allah. Bahwa al-ulu, sifat tinggi, itu sifat yang sempurna. Dan sifat yang sempurna hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bahwa Allah berada di atas seluruh alam ini. Yang menunjukkan kepada sifat sempurna. Nggak mungkin Allah berada di bawah alam, di kanan alam, di atas alam, di kiri alam. Allah berada di atasnya. Allah berada di atas seluruh makhluk. Dan ini sifat sempurna bagi Allah menurut akal. Kemudian juga menurut fitrah. Menurut fitrah, semua orang kalau berdoa, apakah dia muslim atau kafir? Secara fitrah, muslim atau kafir? Kalau dia berdoa, mesti hatinya menuju ke langit. Semuanya bisa ditanya kepada orang-orang hatta yang menyembah berhala. Ketika ditanya, hati kamu ketika kamu minta kemana hati kamu? Ke langit. Semuanya. Ini fitrah. Seluruh manusia seperti itu. Secara fitrah mereka menunjukkan ke langit. Hatta binatang pun demikian juga. Antum bisa lihat dalam Al-Quran. Ketika terjadi kemarau, semut menengadah ke langit untuk meminta kepada siapa? Kepada Allah SWT. Hatta binatang menengadah ke langit. Fitrah seperti itu. Kemudian ikhwan fillah, azakumullah, ayat-ayat tentang Allah berada di langit ini dalilnya banyak sekali. Saya katakan ratusan. Dan kita wajib menetapkan Allah di atas langit, berada di atas arsy. Dan kita tidak boleh memikirkan tentang zat Allah. Kita tidak boleh memikirkan tentang sifat Allah. Tidak ada seorang pun yang tahu tentang zat Allah, dan tidak ada seorang pun yang tahu tentang sifat Allah, tidak ada yang tahu. Yang kita diperintahkan untuk memikirkan nikmat Allah, memikirkan makhluk Allah. Antum lihat di halaman 79. Tafakkaru fi alaillah wala tafakkaru fillah. Fikirkanlah tentang nikmat-nikmat Allah, jangan kamu fikirkan tentang zat Allah. Fikirkan tentang nikmat Allah, jangan kamu pikirkan tentang zat Allah, karena manusia tidak mampu untuk memikirkan zat Allah. Jadi disuruh kita memikirkan makhluk Allah dan disuruh memikirkan tentang nikmat Allah. Hadis ini hasan, riwayat Tabrani dalam Mu'jamul Awsat dan yang lainnya. Dihasankan oleh Syekh Albani dalam silsilah hadits